Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala li ibadihi tariqan ila jannati bi talabil ilmi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan macam-macam nikmat kepada kita selama kita di dunia, dan zat yang akan menyempurnakan nikmat tersebut nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kajian kita di kitab Nukhbatul Fikar. Setelah kajian yang lalu kita telah membahas kitab-kitab yang ditulis masyhur sepanjang masa, dari mulai karya tulis daripada Imam Ar-Ramah-Ar-Ramuzi dan ditutup oleh Ibnu Hajar dengan karya tulis daripada Imam Ibnu Shalah yang dikenal dengan nama Muqaddimah Ibnu Shalah. Baik, sebelum kita masuk ke tentang pembahasan hadis dari segi jalannya sampai kepada kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu hadis dan apa itu khobar. Dikatakan, Imam Sakhawi berkata, hadis itu secara bahasa itu adalah lawan daripada lama. Berarti hadis itu artinya adalah baru secara bahasa. Adapun secara istilah, yang namanya hadis adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan lahu au fi'lan au taqriran au sifatan. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, entah itu berupa perkataan, ataupun perbuatan, ataupun ketetapan, ataupun sifat. Hatta al-harakat was sakanat. Sampai pergerakan Nabi SAW atau diamnya Nabi SAW. Kemudian fil yaqdati, ketika Nabi SAW dalam keadaan terjaga, wal manami, ataupun apa yang dikabarkan Nabi SAW dalam keadaan beliau tidur, mimpi Nabi SAW. Maka itu dinamakan hadis. Nah, sementara khobar dikatakan adalah segala sesuatu yang datang daripada selain Nabi SAW. Berita yang disandarkan kepada selain Nabi SAW maka dinamakan khobar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis dengan khobar, bahwasanya setiap hadis adalah khobar, tapi tidak setiap khobar adalah hadis, dari segi umum dan dari segi khusus. Menurut Ibnu Hajar, hadis dengan khobar itu adalah kesamaan, dan ini adalah pendapat mayoritas daripada ulama hadis. Jadi hadis itu adalah khobar dan khobar itu adalah hadis. Kemudian kita ingin membahas juga tentang as-sunnah. Kita sering mendengar ini adalah sunnah. Ya, ini adalah sunnah. Apa itu? Ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Qur'ani min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Quran, selain Al-Quran. Perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi ataupun ketetapan Nabi, maka itu dinamakan sunnah. Sehingga apa itu perbedaan antara hadis dengan sunnah kalau begitu? Nah, maka Imam Sakhawi berkata al hadis a'am minas sunnah. Hadis itu lebih umum dibandingkan dengan sunnah. Hadis lebih umum dibandingkan dengan sunnah. Penjelasannya begini. Anna sunnata tutlaqu ala ma qasada bihi ta'assi bihi wa tasyri'. Sunnah itu dimutlakan kepada sesuatu yang dimaksud untuk diikuti ataupun untuk dijadikan sebagai syariat. Jadi
ini adalah sunnah. Maksudnya Nabi melakukan ini agar diikuti dan itu bagian daripada syariat. Itu namanya sunnah. Nah, adapun hadis yutlaqu ala ma huwa a'am min dzalika. Dimutlakan kepada sesuatu yang lebih umum daripada pengertian sunnah tadi. Fayutlaqu ala ma yaqsidu bihi ta'si, dimutlakan kepada sesuatu yang memang diminta untuk diikuti. Wa kadza ala ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam ala sabilil adati. Atau memang hadis ini berkaitan atau menceritakan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana itu adalah bagian adat kebiasaan Nabi sebagai manusia pada umumnya. Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur dan lain sebagainya. Min naumin wa qiyamin wa nahwi dzalika, daripada tidur dan berdiri ataupun selain daripada itu yang berkaitan dengan kebiasaan manusia pada umumnya. Makanya kalau kita mengatakan ini adalah sunnah, berarti apa yang dikabarkan, apa isi khobar tersebut, maka maksudnya adalah untuk diikuti dan itu adalah termasuk syariat. Ya, tapi kalau seandainya ini adalah hadis, bisa masuk ke dalam definisi syariat untuk diikuti atau bisa masuk ke dalam definisi kebiasaan Nabi SAW sebagaimana manusia pada umumnya. Makanya Imam Sakhawi berkata, wa katsiran ma yaqa'u fi kalami ahli hadis ma yadullu li taradufil hadis wa sunnah. Karena tadi hadis lebih umum daripada sunnah, ada bagian sunnah dalam hadis, ya. Maka ahlu hadis ketika mereka berbicara tentang hadis, maka itu adalah taraduf, adalah kesamaan daripada sunnah. Jadi ketika mereka bicara hadis, hadis itu adalah sunnah. Ketika mereka bicara sunnah, maka sunnah itu adalah hadis. Nah, itu adalah perbedaan antara hadis dengan khobar, sehingga ketika kita mendengar ketika dalam pengambilan dalil wa nahnu na'khudhu bihadza, kami mengambil amalan ini. Kenapa? Li ajlil khabari. Kenapa? Karena ada khobar. Kalau tadi dikatakan bahwasanya khobar adalah segala sesuatu yang datang dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dikatakan lil khabari. Berarti bisa jadi itu berkaitan dengan sahabat Nabi atau berkaitan dengan tabi'in atau selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan nahnu nakhudhu bihadza lil hadis, kami akan mengamalkan ini. Kenapa? Karena adanya hadis. Berarti ada satu keterangan yang berisi tentang perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi yang berkaitan dengan amalan tersebut. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke bahasan tentang hadis dari segi banyaknya jalan kepada kita. Termasuk apa nih? Ketika kita menilai hadis dari segi banyaknya sanad atau jalan yang sampai kepada kita. Makanya Ibnu Hajar berkata, al-khabaru imma an yakuna lahu turuqun bila adadin muayyanin. Al-khabar imma an yakuna lahu, bisa jadi khobar tersebut ataupun hadis tersebut setiap hadis adalah khobar. Bisa jadi khobar yang datang kepada kita, ia memiliki turukun bila adadin muayyanin. Ia memiliki jalan, ia memiliki sanad bila adadin muayyan, dengan tanpa hitungan tertentu. Jadi jumlahnya banyak. Jalannya banyak. Sanad 1, sanad 2, sanad 3, sanad 4, sanad 5, sanad 6, sanad 7, sanad 8. Sahabatnya ada banyak yang meriwayatkan. Kemudian muridnya sahabat banyak yang meriwayatkan. Kemudian tabi'in banyak yang meriwayatkan. Jadi tanpa ada pembatasan bilangan sanadnya. Au ma hasin bima fauqal itsnaini, atau dibatasi. Batasnya berapa? Bima fauqal itsnaini, yang lebih daripada 2. Dibatasi jalannya cuma ada lebih dari 2. Berapa itu? Ada 3, ada 4, ada 5. Tapi tidak sampai yang derajat yang pertama. Derajat yang pertama sangat banyak sekali. Jalannya sangat banyak. Nah, kalau yang ini enggak, jalannya lebih daripada 2. 3 atau 4 atau 5. Au bihima, atau bisa jadi satu hadis, satu khobar
sampai kepada kita hanya dari dua jalan saja. Hanya dari dua jalan, hanya dari dua sanad saja. Au biwahid, atau bisa jadi juga satu hadis, satu khobar akan sampai kepada kita hanya melewati satu jalan saja. Fal awwalu, maka Ibnu Hajar berkata, fal awwalu, yang pertama, yang tadi tanpa adanya hitungan tertentu, namanya al-mutawatiru. Namanya hadis tersebut adalah hadis mutawatir. Al-mufidu lil ilmi yaqini bisyurutihi, yang akan memberikan faidah ilmu yakin dengan syarat-syaratnya. Yang kedua, watsani al-masyhuru. Jadi kalau seandainya jalannya sampai kepada kita, itu sanadnya atau jalannya lebih daripada dua, maka hadisnya namanya masyhur. Kalau hadisnya bila adadin muayyanin, tanpa bilangan tertentu, banyak pokoknya. Banyak sekali yang meriwayatkannya, maka namanya hadisnya mutawatir. Kalau bilangannya lebih daripada dua, hanya ada 3 sanad, hanya ada 4 sanad sampai kepada kita, maka namanya hadisnya masyhur. Watsalitsu al-aziz. Nah, macam yang ketiga, apa itu macam yang ketiga? Au bihima. Hadis tersebut sampai kepada kita hanya melewati 2 jalan saja. Nah, kalau melewati 2 jalan, maka namanya al-masyhur. Hadis tersebut namanya masyhur. Wa huwal mustafidu ala ra'i, atau dinamakan hadis mustafid menurut pendapat beberapa ulama. Jadi kalau hitungannya tadi hadis masyhur yang kalau jumlahnya lebih daripada 2 namanya hadis masyhur. Menurut sebagian ulama hadis tersebut dinamakan mustafid juga. Kemudian kalau seandainya hitungannya 2, jalan sanadnya hanya 2, maka dinamakan hadisnya adalah aziz. Dinamakan hadisnya adalah aziz. Walaysa syarton li sahih. Jadi hadis aziz ini jalannya 2 itu bukanlah syarat hadis tersebut menjadi sahih. Ketika ada orang berpendapat, ini hadis cuma 1 jalan, oh hadisnya berarti nggak sahih. Kenapa? Karena cuma 1 jalan. Untuk lebih menguatkan hati harus lebih dari 1. Oh, ada penguat nih, jalan 1 lagi. 1 tambah 1 jadi 2. Hadisnya menjadi aziz. Maka sebagian mengatakan syarat hadis menjadi sahih, jalannya harus lebih dari 1. Minimal 2. Ke atasnya lagi masyhur, ke atasnya lagi mutawatir. Kata Ibnu Hajar, walaisa syartan li sahih. Jadi hadis aziz jalannya harus 2, itu bukanlah syarat hadis menjadi sahih. Khilafan liman za'amahu, ya, menyelisihi pendapat mereka yang mengatakan bahwasanya syarat hadis menjadi sahih harus minimal 2 jalan. Au biwahid, atau dengan 1 jalan saja. Atau dengan 1 jalan saja. Warrabi'u al-gharib. Yang keempat, namanya hadisnya adalah gharib. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu. Al-hadis al-mutawatir. Al-hadis al-mutawatir. Definisinya adalah ma rawahu adadun katsirun tuhilul adatu tawatu'ahum alal kadhibi an mithlihim wa asnaduhu lil hissi. Hadis yang diriwayatkan oleh jumlah rawi yang banyak, yang mana kebiasaan akan mengatakan mustahil. Tawatu'ahum, mereka bersepakat untuk berbuat kebohongan. Banyak. Dari Hijaz, dari Mesir, dari Syam, kemudian misalkan dari Yaman. Dengan jumlah yang banyak, hitungannya, mereka meriwayatkan hadis. Nah, secara akal, mustahil mereka akan bersepakat berbohong. Yang ini di Hijaz, yang ini di Yaman, yang ini di Syam, yang ini di Palestina. Ya. Semua rawi bersepakat untuk meriwayatkan hadis yang sama. Meriwayatkan hadis yang sama. Maka secara kebiasaan mustahil mereka berbohong. Karena saking banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka sama seperti kita di Indonesia. Ada provinsi namanya Jawa Barat. Mungkin kita bisa katakan bisa jadi 70%, 80% rakyat Indonesia pasti meyakini di Indonesia ada provinsi namanya Jawa Barat. Betul? Apakah mungkin mereka semua berbohong? 70% rakyat Indonesia berbohong dengan mengatakan ada provinsi yang namanya Jawa Barat. Nggak mungkin. Karena saking banyaknya mereka yang
mengatakan Jawa Barat itu provinsi di Indonesia. Nah makanya hadis mutawatir ini karena banyaknya rawi yang meriwayatkan sehingga secara kebiasaan mustahil mereka akan bersepakat untuk berbuat kebohongan. An mithlihim, apalagi kalau jumlahnya banyak lagi. Dari awal sanad sampai akhir sanad jumlahnya banyak. Mustahil mereka berbuat kebohongan. Wa asnaduhu lil hissi. Dan sandaran akhir daripada hadis tersebut adalah his, itu panca indera, yaitu panca indera, musyahadah au sama. Mereka melihat akhir sanadnya atau mereka mendengar. Jadi hadis mutawatir itu tadi dijelaskan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang demikian banyak, yang mana secara kebiasaan mustahil mereka rawinya yang banyak tersebut mereka bersepakat untuk berbuat kebohongan. An mithlihim, dari rawi yang semisal dengan mereka. Kemudian sandaran akhirnya adalah panca indera, mereka melihat ataupun mereka mendengar. Syarat-syarat hadis mutawatir yang pertama, an yarwiyahu adadun katsir. Jadi hadis tersebut harus diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya banyak. Syarat yang pertama, tidak masuk ke dalam bilangan masyhur. Masyhur itu di atas 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Harus lebih daripada itu. Tidak masuk apalagi yang di bawahnya. Hadis aziz yang jumlah sanadnya cuma 2. Apalagi di bawahnya lagi, yaitu hadis gharib yang jumlah sanadnya cuma 1 gitu. Jadi sebetulnya Ibnu Hajar membuat ringkasan kitab Mustalah ini sangat enak untuk kita hafalkan. Jadi hadis itu yang sampai kepada kita itu bisa jadi jalannya mutawatir banyak sekali, atau bisa jadi jalannya lebih daripada 2, masyhur namanya. Bisa jadi jalannya hanya 2, namanya aziz, atau hanya 1 jalan, namanya gharib. Syarat yang kedua, tuhilul adatu tawatu'ahum alal kadhibi. Kebiasaan atau adat kebiasaan memustahilkan mereka rawi-rawi yang jumlahnya banyak tersebut mereka bersepakat untuk berbuat kebohongan. Jadi harus ada tuhilul adatu. Jadi adat kebiasaan memustahilkan perkara tersebut. Nggak mungkin. Nggak mungkin jumlah demikian banyak mereka berbohong semua. Tidak mungkin karena jumlah rawinya demikian banyak. An mithlim fi jami' tabaqati. Kemudian riwayatnya jumlahnya itu harus banyak setiap tingkatannya. Dari sahabatnya banyak, kemudian murid sahabatnya banyak, kemudian muridnya bawahnya lagi banyak, dan semuanya banyak sampai ke tingkatan paling akhir. Kemudian syarat yang keempat, yakunu mustanaduhum al-his. Sandaran akhir daripada sanadnya itu kembalinya kepada panca indera, yaitu musyahadah awis sama, yaitu apa yang mereka saksikan dan apa yang mereka dengar. Selain itu nggak bisa. Selain itu tidak bisa. Jadi hadis mutawatir syaratnya 4, diriwayatkan oleh jumlah demikian banyak. Kemudian adat kebiasaan memustahilkan mereka akan bersepakat dalam kebohongan. Kemudian diriwayatkan dari yang semisal dengan mereka banyaknya, Kemudian setiap tingkatannya banyak jumlahnya seperti mana tingkatan awalnya. Kemudian sandaran akhirnya adalah panca indera. 4 syarat hadis mutawatir. Tapi sekarang bilangannya. Bilangannya bagaimana? Banyak sekali ulama yang mentahdid, membatasi bilangan hadis mutawatir. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 70, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki dalil. Ar-rajihu annahu laisa li'adadi ruwatil mutawatir haddun muayyan. Jadi sebetulnya tidak ada batasan dalam rawi hadis mutawatir, batasan tertentu yang dibakukan. Wal muradu annahu qad yatawataru khabarun bisab'atin. Yang dimaksud adalah bisa jadi satu khobar, itu satu hadis bisa jadi mutawatir karena diriwayatkan oleh 7 orang. Wa akhar bi asyratin. Hadis yang lain harus 10 orang. Wa tsalits bi 12. Hadis yang lain harus 12 orang rawinya. Famata afadal ilma daruri faqad balagha haddat tawatur. Kapan aja sampai bisa memberikan ilmu daruri, ilmu yang tidak bisa ditolak lagi, ilmu yang tidak bisa ditolak lagi. Wah, ini mah kalau rawinya seperti begini hati menjadi aman, hati menjadi tenang, hadisnya pasti
pasti sahih, hadisnya pasti benar. Nah, kapan saja bisa memberikan faidah ilmu doruri yang nggak bisa ditolak oleh hati, maka hadis tersebut maka sampai kepada tingkatan mutawatir. Kemudian adalah turwatihi. Keadilan rawinya bagaimana? La yashtarit. Ya, tidak disyaratkan fil hadis mutawatir, dalam hadis mutawatir bil kaifiyatil mutaqaddimati ada la turwati wala islamuhum. Jadi la yushtarat ya. Tidak disyaratkan hadis mutawatir seperti mana kaifiyah yang telah disebutkan terdahulu, yaitu apa? Rawinya harus adil dalam hadis mutawatir. Kenapa? Karena jumlahnya banyak yang meriwayatkan. Jadi kalau jumlahnya selain mutawatir, maka hadisnya tidak bisa dihukumi sahih sebelum kita mengetahui bagaimana keadaan rawinya, adil dan dobitnya. Tapi kalau hadis mutawatir tidak disyaratkan rawinya harus adil dan dobit. Ya, kenapa? Karena tadi jumlahnya banyak dan adat kebiasaannya itu memustahilkan ya mereka rawinya akan bersepakat dalam berbuat kebohongan. Kemudian hukumnya, hukum mutawatir ini maqtu'un bisihatihi. Ya, itu dihukumi sahih ya. Maktu sudah diputuskan hadis mutawatir itu hukumnya adalah sahih. Kemudian al-ifadatu. Memberikan faedah apa hadis mutawatir? Al-mutawatir bitta'rifi sabiq yufidul ilmal yaqini. Mutawatir dengan definisi yang tadi disebutkan tadi itu memberikan faedah ilmu yakin. Ketika ada 70% rakyat Indonesia mengabarkan bahwasanya taruhlah di Jawa Barat ada kota yang namanya Bandung. 70% rakyat Indonesia mengatakan di Jawa Barat ada kota namanya Bandung. Apa bisa ditolak? Sama seperti begini. Pak, kenapa rasanya garam itu asin? Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Nggak bisa jawab. Nggak bisa ditolak. Emang garam asin? Pak, kok rasanya gula itu manis? Dipikirin gimana kok rasa gula manis ya? Emang gula manis. Emang gula manis. Kalau Pak, kenapa sih teh ini rasanya manis? Karena dikasih gula. Tapi kalau kita bertanya, Pak, kenapa kalau gula manis? Ya nggak bisa dijawab. Itu ilmu doruri, ilmu yakin yang nggak bisa ditolak oleh hati. Nggak bisa. Kalau ada orang yang mengatakan, Pak, ini kok ada orang dia bilang, kok rasa gula itu pahit? Rasa gula itu pahit. Ada yang membenarkan atau tidak? Atau semuanya membohongkan? Ya nggak mungkin, masa ada gula rasanya pahit? Yang salah bukan gula yang pahitnya, yang masalah adalah orang yang merasakannya mungkin lagi sakit, sehingga semua benda yang masuk ke mulutnya maka jadi pahit. Nah, jadi ketika sampai hadis mutawatir kepada kita, ya maka dalam hati kita itu akan menimbulkan keyakinan akan isi hadis tersebut. Kenapa? Karena saking banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Wa huwa al-i'tiqadul jazim al-mutabiq, ya, memberikan i'tiqad yang kuat, ya, memberikan i'tiqad yang kuat. Taib, kemudian ada hubungan enggak hadis mutawatir dengan bahasan isnad? Al-mutawatiru ala ma sabaq, mutawatir dengan definisi yang telah disebutkan, laisa min babahithi ilmil isnad, bukan pembahasan ilmu sanad. Lianna ilmal hadis, kenapa? Karena ilmu hadis wa ma'rifatul qawaid allati yatawassalu biha ila ma'rifati halir rawi wal marwi. Ilmu hadis itu berkaitan dengan kaidah-kaidah yang bisa menyampaikan kita sehingga kita mengetahui keadaan seorang rawi, apakah dia adil, apakah dia dhabit, ya, apakah rawinya dengan gurunya sanadnya mutasil atau tidak, wal marwi, kemudian apa yang diriwayatkan hadisnya menjadi sahih atau tidak. Nah, tapi kalau hadis mutawatir kan nggak ada bahasan. Kalau jumlahnya sudah demikian banyak, kemudian tingkatan setelahnya juga banyak, kemudian akal kita memustahilkan mereka akan bersepakat dalam kebohongan, ya berarti nggak usah dicek lagi rawinya. Wal mutawatir la yazmu fihi al-bahthu an ahwali ruwatiha. Sementara hadis mutawatir tidak melazimkan harus meneliti keadaan rawinya, jarhan atau ta'dilan. Jarah ataupun ta'dil. Bala yustaratu islamum kama taqaddama bayanuhu. Bahkan sebagian mengatakan tidak disyaratkan bahkan keislaman pun berkaitan dengan hadis mutawatir. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana
ditampakkan di sini bagaimana bagan isi daripada kitab Nukhbatul Fikar, ya, sehingga mudah bagi kita untuk menelitinya. Bahasan yang pertama adalah bahasan yang sangat mudah, yaitu bahasan tentang bagaimana sampainya hadis kepada kita berdasarkan jumlah jalannya. Ya, jalan yang pertama banyak, yang mustahil untuk dibohongkan. Jalan yang kedua lebih daripada 2. Jalan yang ketiga 2 bilangannya. Jalan yang ketiga dengan 1 jalan saja. Alhamdulillah, itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kembali kita ulang dan ulang apa yang telah kita pelajari sehingga menjadi kuat di pemahaman kita. Hadza akhiru wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.